Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iba Kamaludin. Nama saya Muhammad Lamin. Nama saya Cahyadi Saputra. Kami dari Prodi Teknik Industri kelas A sore mau mewawancarai UMKM, yaitu produk bantal guling. Langsung saja kita wawancarai. Pertanyaan pertama, apakah terdapat target jumlah produksi harian dan mingguan? Lalu si ibu menjawab, ya terdapat target produksi rata-rata 10-15 kasur per hari serta 30-50 bantal dan guling. Disesuaikan dengan jumlah pesanan distributor. Target mingguan mengikuti permintaan pasar. Lalu ada pertanyaan kedua, kendala apa yang paling sering menyebabkan keterlambatan produksi? Lalu si ibu menjawab, keterlambatan produksi, kendala utama adalah keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin jahit, serta lonjakan pesanan mendadak dari distributor. Terus lanjut, resiko apa yang paling sering terjadi dalam proses produksi? Resiko yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian kualitas isi kasur atau bantal, jahitan tidak rapi, serta kerusakan bahan akibat penyimpanan yang kurang baik. Lalu selanjutnya, apakah posisi kerja sudah nyaman dan tidak menyebabkan sakit pada tubuh? Posisi kerja cukup nyaman, namun masih ada pekerjaan manual seperti mengisi dan menjahit yang berpotensi menyebabkan pegal dan punggung dan tangan jika dilakukan terlalu lama. Lalu, berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini? Lalu si ibu menjawab, berdasarkan informasi dari bosnya, modal awal berkisar 40 juta sampai 70 juta, meliputi pembelian mesin jahit, bahan baku awal, peralatan produksi, dan biaya sewa tempat. Oke, terus selanjutnya, berapa rata-rata biaya produksi untuk satu kasur, bantal, atau guling? Rata-rata biaya produksi kasur di kisaran 150.000 sampai 300 per unit. Lalu untuk bantalnya 25.000 sampai 40.000 per unit. Terus untuk guling 35 sampai 60.000 per unit. Lalu apakah faktor utama yang mempengaruhi keawetan kasur, bantal, dan guling menurut ibu? Kualitas bahan isi, dakron atau busa, kain pembungkus, serta kerapian jahitan menjadi faktor utama keawetan bahan tersebut. Terus apabila ada proses pengecekan kualitas sebelum produk dijual ke konsumen, lalu si ibu menjawab, iya, dilakukan pengecekan visual dan perabaan seperti ketebalan, kerapian jahitan, dan kebersihan sebelum dikemas. Terus dari mana asal bahan baku utama untuk bahan baku kasur, bantal, dan guling? Bahan baku diperoleh dari supplier lokal di Surabaya dan Sidoarjo seperti kain, dakron, dan busa. Terus bagaimana atau di mana proses pemasaran produk kasur, bantal, dan guling? Lalu si ibu menjawab, produk dipasarkan melalui distributor di Gresik dan Surabaya, penjualan langsung, serta sebagian melalui media sosial dan pesanan toko. Terus bagaimana proses awal bahan mentah hingga menjual barang jadi? Yaitu proses dari bahan mentah hingga barang jadi, yang pertama bahan baku diterima, terus yang kedua pemotongan kain, terus yang ketiga pengisian dakron atau busa, penjahitan, pengecekan kualitas, pengemasan, dan distribusi.
Lalu selanjutnya, apakah ada proses perencanaan kapasitas produksi harian, mingguan, dan bulanan? Ya, dilakukan secara sederhana berdasarkan pesanan harian, mingguan, dan target distributor bulanan. Terus, bagaimana pengaturan penyimpanan bahan baku dan produk jadi? Bahan baku disimpan di ruang kering dan tertutup, sedangkan produk jadi disusun rapi di gudang untuk menghindari debu dan kelembapan. Lalu bagaimana perawatan fasilitas dan peralatan produksi? Perawatan dilakukan secara berkala, seperti pembersihan mesin jahit dan pengecekan alat sebelum produksi. Bagaimana pengaturan waktu kerja dan istirahat bagi pekerja? Pengaturan waktu kerja dan istirahat: jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore dengan waktu istirahat 1 jam. Lembur dilakukan jika pesanan meningkat. Apakah pekerja merasa nyaman dengan kondisi tempat kerja? Secara umum pekerja merasa cukup nyaman, meskipun ventilasi dan pencahayaan masih perlu ditingkatkan. Bagaimana urutan untuk memesan produk? Untuk urutan pemesanannya ada di konsumen atau distributor memesan, konfirmasi jumlah dan harga, produksi, pengecekan, dan pengiriman. Apakah ada kendala yang sering terjadi ketika pengiriman produk? Kendala yang sering terjadi adalah keterbatasan kendaraan, cuaca,